Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sri Wahyuni. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jurusan Program Studi Pendidikan Matematika. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas 5 poin penting dari bangun ruang sisi datar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan unsur-unsur kubus. Yang kedua, jaring-jaring kubus. Yang ketiga, luas permukaan kubus, volume kubus, dan ada latihan-latihan soalnya mengenai kubus. Sebelum masuk ke materi, kita akan memperhatikan gambar di bawah ini. Nah, keempat gambar ini merupakan contoh dari sebuah bangun ruang karena memiliki ruang dan berbentuk 3 dimensi. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi yang membatasinya. Nah, secara garis besar, bangun ruang bisa kita kategorikan menjadi 2, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar, ini merupakan bangun ruang yang semua sisinya berbentuk datar atau tidak lengkung. Contohnya, kubus, balok, prisma, dan limas. Bisa dilihat pada gambar semua sisinya berbentuk datar. Sementara untuk bangun ruang sisi lengkung itu merupakan bangun ruang yang mempunyai sisi berbentuk lengkung. Contohnya tabung, bola, dan kerucut. Ini memiliki sisi yang lengkung. Nah, untuk bangun ruang sisi lengkung, kita akan membahasnya di kelas 9 nanti. Sekarang kita akan fokus dulu ke bangun ruang sisi datar. Kita akan membahas tentang kubus. Pertama, ada pengertian kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang dimensi 3 atau 3 dimensi yang tersusun atas 6 buah persegi. Nah, unsur utama dari kubus adalah titik dan rusuk. Kubus juga memiliki 6 bidang, 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan gambar sebuah kubus. Nah, untuk lebih detailnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur kubus. Pertama, ada sisi atau bidang kubus. Sisi atau bidang kubus ini merupakan bidang yang membatasi kubus. Misalkan ada kubus KLMN Oversier. Nah, bagian mana yang disebut sisi dari kubus di atas? Nah, sisi dari kubus di atas tadi kan kubus itu terbentuk dari 6 persegi. Nah, ini merupakan sisi-sisi dari kubus. Sudah ditandai dengan garis-garis. Nah, kita lihat yang KLPO. KLPO ini merupakan sisi bagian depan kubus. Kemudian ada OPQR, KLMN. OPQR bagian atas, KLMN bagian bawah. KNRO bagian samping, KLMQV, LMQV bagian samping, dan MNRQ bagian belakang ini. Nah, kita sudah menemukan sisi-sisi dari kubus, itu sebanyak 6 sisi. Selanjutnya ada rusuk kubus. Rusuk adalah garis potong antara dua sisi bidang kubus. Nah, terlihat seperti kerangka, kita lihat pada gambar. Yang ini merupakan rusuk. Rusuk itu adalah pertemuan dari dua buah titik sudut. Nah, misalkan yang OP ini titik O dan titik P. Ini merupakan rusuk. Nah, bagian yang disebut rusuk ini selain titik OP, ada LP, KO, KN, MQ, NR, LM, MN, PO, VQ, QR, dan OR. Nah, kalian bisa lihat untuk LP ini. Nah, sehingga kita menemukan kubus ini memiliki 12 rusuk.
Jika sebuah kubus dengan panjang rusuk S, maka jumlah panjang rusuk kubus itu sama dengan 12 dikali S, atau 12S. Selanjutnya ada titik sudut kubus. Titik sudut itu merupakan titik potong antara 2 atau 3 rusuk. Nah, seperti pada gambar yang sudah ditandai dengan warna-warni di misalkan yang K ini titik sudut K. Nah, bagian yang disebut titik sudut. Nah, kita punya beberapa, yaitu titik sudut K, L, M, N, O, P, Q, R. Nah, yang ini merupakan titik sudut. Nah, sehingga kubus itu memiliki 8 buah titik sudut. Selanjutnya ada diagonal sisi atau diagonal bidang. Diagonal sisi merupakan garis yang membentuk segitiga sama kaki pada bidang kubus. Seperti yang dilihat pada gambar, misalkan yang KP ini. Nah, bagian yang disebut diagonal sisi dari kubus di atas itu KM. Kita lihat yang KM, ini KM. Ini merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang. Ada MR, LQ, LN, LO, QN, KR, dan masih banyak. Kita sampai ada 12 diagonal sisi. Nah, bisa dilihat yang warna-warni ini. Ya. Selanjutnya ada diagonal ruang. Untuk diagonal ruang, ini yang disebut diagonal ruang itu adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Nah, misalkan yang kaki MO, yang K ke Q. Ini merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut, yaitu titik sudut K dan titik sudut Q di antara ruang. Nah, sementara yang tadi diagonal sisi itu yang menghubungkan dua titik sudut di antara bidang. Kemudian ada LR dan NP. Jadi kubus itu memiliki 4 buah diagonal ruang. Selanjutnya ada bidang diagonal. Nah, kita lihat kubus pada layar ini. Bagian mana yang disebut bidang diagonal. Nah, sebelum kita mengetahui bidang diagonal itu terbentuk dari dua garis diagonal bidang dan dua rusuk kubus yang sejajar. Nah, kita menemukan yang dua garis diagonal bidang. Nah, ini KP dan NQ. Kemudian dihubungkan oleh dua rusuk yang sejajar, yaitu rusuk KN dan PQ. Nah, kubus itu memiliki selain itu ada LMRO. Nah, seperti yang dilihat seperti pada yang di warna kuning ini. Kemudian ada KL, QR, MNOP, KMQO, dan LPRN. Kemudian, nah, yang LPRN untuk diagonal sisinya yang LN dan PR. Sementara untuk rusuk yang sejajarnya yang PL dan RN. Ini merupakan bidang diagonal dari kubus. Sehingga kita bisa menemukan ada 6 buah bidang diagonal kubus. Selanjutnya, kita akan masuki ke jaring-jaring kubus. Jika suatu bangun ruang diiris menurut beberapa rusuk, kemudian dibentangkan sedemikian rupa sehingga sisi-sisi bangun ruang itu saling terkait dan terbentang pada suatu bidang, maka bangun datar yang terbentuk itu disebut jaring-jaring. Nah, kita lihat
Nah, misalkan kita mempunyai sebuah kardus yang berbentuk kubus, kita akan membukanya menjadi jaring-jaring. Nanti akan terbentuk seperti ini. Nah, kita akan menentukan, setelah menjadi jaring-jaring seperti ini, kita harus menentukan dulu yang mana yang akan menjadi alas dan yang mana yang akan menjadi tutup. Misalkan yang kuning ini adalah alasnya, dan yang menjadi tutupnya itu yang warna pink ini. Nah, dia akan seperti ini saat digabungkan. Selain ini, ada contoh lain tentang jaring-jaring kubus. Nah, untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 ini merupakan jaring-jaring kubus karena saat kita menentukan alas dan tutupnya, ini bisa dibentuk menjadi sebuah kubus. Nah, untuk nomor 2, 3, 4 juga sama. Sementara untuk yang warna abu dan warna hijau yang di luar kotak ini bukan merupakan jaring-jaring kubus karena saat kita menentukan, misalkan alasnya sebelah sini, kemudian tutupnya sebelah sini, ini tidak akan memiliki tutup karena ini akan bertumpuk. Begitupun yang warna hijau ini sama. Selanjutnya kita masuk ke luas permukaan kubus. Perhatikan kubus KLMN OPQR. Tadi di pengertian kubus itu kan terbentuk dari 6 buah persegi. Nah, bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah persegi. Nah, untuk rumus luas persegi itu kan sisi kali sisi. Jadi, luas permukaan kubus itu jumlah luas sisi. Jumlah sama dengan jumlah luas sisi kubus. Nah, jumlah luas sisi kubus itu kan persegi. Jadi, sisi kali sisi ditambah sisi kali sisi sampai 6 kali. Jadi, rumus luas permukaan kubus itu 6 sisi kali sisi, atau 6 S kuadrat. Agar kita lebih memahami, kita akan masuk ke contoh soal. Misalkan suatu kubus dengan panjang sisi 8 cm, tentukan luas permukaan kubus tersebut. Penyelesaiannya kan dalam soal itu diketahui sisi atau S-nya itu sama dengan 8 cm. Nah, ditanyakan luas permukaan kubus. Tadi kita sudah menemukan luas permukaan rumusnya itu 6 kali S kali S atau 6S kuadrat. Kita tinggal masukkan 6 kali 8 kali 8. Hasilnya adalah 6 kali 64, 384 cm persegi. Contoh soal yang kedua, misalkan ada suatu kubus yang ini dengan luas permukaan 3456. Tentukan panjang sisi kubus tersebut. Untuk soal yang ini, kita sudah mengetahui luas permukaan kubusnya, yaitu 3456. Ditanyakan sisinya. Tadi kan luas permukaan kubus itu rumusnya 6S kuadrat. Kita tulis 3456 itu di bawah yang luasnya. Nah, sama dengan 6S kuadrat. Kemudian, kita akan membagi yang 3456 ini dengan rumus luas permukaan kubus yang 6-nya. Kemudian, tinggal tersisa yang S kuadratnya. S kuadrat sama dengan 3456 dibagi 6. Hasilnya adalah 576. Ini untuk S kuadrat. Sementara untuk S-nya itu berarti kita tinggal akarkan 576. Hasilnya adalah 24 cm. Berarti diketahui sekarang sisinya itu 24 cm. Kemudian, contoh soal yang ketiga. Misalkan tersedia kawat dengan panjang 4 meter. Akan dibuat suatu kerangka kubus dengan rusuk 20 cm. Berapakah panjang kawat yang tersisa? Nah, diketahui panjang kawatnya itu 4 meter di soal yang tadi.
persediaannya. Kemudian rusuknya 20 cm. Yang ditanyakan berapa sisa kawat. Pertama, kita akan tulis dulu rumus dari rusuk. Tadi diketahui kan sudah dipelajari rumus rusuk itu 12 kali S atau 12 kali R. Kita tinggal masukkan rusuknya 12 dikali 20. Hasilnya 240 cm. Nah, kemudian kita ubah ke dalam meter. Hasilnya jadi 2,4 meter. Nah, tadi kita mempunyai kawat itu kan 4 meter. Nah, jadi sisa kawatnya itu tinggal 4 meter ini yang di soal tadi dikurangi hasil dari panjang rusuk yang tadi 2,4 meter. Jadi 1,6 meter. Nah, jadi panjang kawat yang tersisanya itu tinggal 1,6 meter. Nah, soal yang keempat. Akan dibuat 10 kerangka kubus menggunakan kawat dengan panjang rusuk 25 cm. Panjang satu kawatnya itu 1,5 meter. Berapa banyak kawat yang dibutuhkan? Jadi di sini pertanyaannya itu berapa banyak kawat yang dibutuhkan untuk membuat 10 kerangka kubus. Nah, kan diketahui rusuknya itu tadi 25 cm. Kemudian panjang satu kawatnya itu 1,5 meter. Ditanyakannya berapa banyak kawat yang dibutuhkan untuk membuat 10 kerangka kubus. Kita hitung dulu untuk satu kerangka. Satu kerangka atau rusuk ya. Tadi rumusnya kan 12 kali R. Kita masukkan 12 kali 25. Hasilnya 300 cm untuk satu kerangka. Nah, berarti untuk 10 kerangka kita tinggal kalikan saja 10 kali 300. Hasilnya 3000 cm. Nah, tapi ini belum selesai karena kita harus mengubah ini. Nah, tadi kan panjang satu kawatnya itu 1,5 meter. Nah, kita harus mengubah ini menjadi cm. Jadi hasilnya 150 cm. Nah, jadi kawat yang dibutuhkan itu kita tinggal membagi yang 10 kerangka tadi 3000 cm dibagi 150 cm bagi panjang satu kawat. Hasilnya adalah 20 kawat. Jadi untuk membuat 10 kerangka kubus itu kita harus membeli 20 kawat. Selanjutnya kita akan masuki ke volume kubus. Untuk rumus volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Nah, contoh soalnya, misalkan ada sebuah bak mandi yang berbentuk kubus. Nah, pada bagian dalam mempunyai panjang sisi atau rusuknya itu 25 cm. Tentukan volume bak mandi tersebut jika diisi dengan air secara penuh. Diketahui S-nya sama dengan 25 cm. Nah, ditanyakannya itu hanya volume bak mandi. Jadi, tadi kita sudah mengetahui rumusnya, volume itu sisi kali sisi kali sisi. Jadi, kita tinggal masukkan yang 25 kali 25 kali 25. Hasilnya 15.625 cm. Nah, jadi volume bak mandinya itu 15.625 cm kubik. Contoh soal yang selanjutnya, ada sebuah lemari dengan ada ukuran juga 30 cm. Nah, soalnya ini adalah lemari yang jika beli atau jika membeli sebuah lemari dengan sekat, setiap ruang pada lemari tersebut berbentuk kubus. Nah, ternyata yang 30 cm ini adalah sekat dari sebuah lemari. Nah, hanya sekat sampai ini aja. Nah, jika setiap sekatnya itu 30 cm, nah tentukan berapa meter persegi luas permukaan lemari tersebut dan berapa meter kubik volume lemari tersebut. Penyelesaiannya, kita diketahui kan S-nya sama dengan 30 cm. Nah, untuk yang A, kita tulis dulu rumus luas permukaan kubus. Rumusnya itu yaitu
dulu rumus luas permukaan kubus. Itu kan sama dengan 6S². Nah, tadi S-nya adalah 30. Jadi untuk luas permukaan satu skat, kita hitung dulu untuk satu skat. Nah, satu skat ini itu sama dengan 6 kali 30 kuadrat. Hasilnya adalah 6 kali 900 atau 5400 cm persegi, hanya untuk satu skat saja. Nah, satu skat, sementara lemari ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekat. Jadi untuk luas permukaan seluruh lemari ini tinggal kita kalikan 6 kali 5400, hasilnya 32.400 cm persegi. Karena yang ditanyakannya meter persegi, jadi kita harus mengubah dulu cm persegi ini ke dalam meter persegi. Hasilnya jadi 3,24 meter persegi. Nah, jadi luas permukaan lemari ini yang dibeli Cika ini adalah 3,24 meter persegi. Untuk soal yang B juga tidak jauh beda. Bedanya hanya pada rumus volume. Rumus volume tadi sudah diketahui kan, S pangkat 3, sisi kali sisi kali sisi. Nah, kita sama seperti yang A, kita hitung dulu untuk volume satu skat, yaitu 30 kali 30 kali 30. Hasilnya 27.000 cm3. Ini hanya untuk satu skat. Tadi kita kan sudah mengetahui lemari yang Cika beli ini ada 6 skat. Jadi untuk volume seluruh lemari ini 6 dikali 27.000. Hasilnya adalah 162.000 cm3. Nah, yang ditanyakannya adalah meter kubik. Jadi kita rubah lagi ke dalam meter kubik. Hasilnya jadi 0,162 meter kubik. Nah, jadi volume keseluruhan lemari ini yang dibeli Cika ini adalah 0,162 meter kubik. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang ruang sisi datar mengenai kubus. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.